Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mulyadi selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK YAIN Ponorogo. Saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Maruriawa. Pada uji kinerja hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 7 SMP Negeri 2 Maruriawa dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Model pembelajaran project based learning. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya, agar saya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Nah, selanjutnya ya Bapak akan periksa kerapian Anda. Ya, sudah rapi belum duduknya? Ya, kalau sudah rapi, ya marilah kita bersama-sama berdoa ya kepada ketua kelasnya supaya memimpin temannya untuk berdoa. Amin. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Nah, sekarang mari kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin temannya untuk membacakan surah atau ayat pilihan, yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Ya, baiklah anak-anak. Sebagai wujud kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, ya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Ya, dimohon supaya berdiri di tempatnya. Ya, silakan berdiri, Nak. Berdiri. Ya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa,
Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju. maju. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, ya, ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Asmaul Husna. Pelajaran minggu lalu tentang Asmaul Husna. ya, Asmaul Husna. Ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama ya Allah. Nama-nama Allah ada berapa? Ada 90. Ya, 9. Ya, jadi nama-nama Allah itu ada 99. Ya, 9. Siapa yang bisa jelaskan Asmaul Husna Al-Alim apa artinya, Nak? Maha Mengetahui. ya, mengetahui. Nama Allah Al-Alim artinya Maha mengetahui. Kalau nama Allah As-Sami artinya apa? Ya, Maha Mendengar. ya, mendengar. Kalau nama Allah Al-Basir artinya apa? Ya, Maha ya, melihat. Kemudian kalau nama Allah Al-Habir ya, Maha waspada atau Maha ya, teliti. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini ya, kalian akan mempelajari topik tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Bab 3, Nak. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu sholat, Nak? Apa itu sholat? Yang agama. Ya, sholat adalah tiangnya ya, agama. As-salatu imaduddin, tiang agama. Selain tiang agama, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang sholat? Kewajiban sebagai umat Islam. Ya, suatu kewajiban bagi umat ya, Islam. Beri aplaus dulu buat teman kita. Nah, selanjutnya, sholat itu hukumnya apa, Nak? Hukumnya Wajib. ya, Wajib. wajib. Ada juga hukumnya sunnah. Ya, ada juga hukumnya sunnah. Apa itu wajib, Nak? Ya, wajib itu harus ya, dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Ya, sholat subuh, Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kelima sholat ini wajib dikerjakan. Tidak boleh tidak dikerjakan. Berdosa kalau tidak dikerjakan. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja gerakan di dalam sholat? berdiri. Takbiratul ihram. Apa lagi selain takbiratul ihram? Apa lagi? Ruku. Apa lagi? Sujud. Terus tahiyat. Apa lagi? Duduk di antara dua ya, sujud. Setiap gerakan-gerakan sholat itu ya mengandung makna. Ya, makna untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Oleh karena itu setiap gerakan salat itu ya tidak boleh main-main. Karena setiap gerakan salat itu memiliki maknanya sendiri. Apa maknanya? Yaitu merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Nah, selanjutnya kalau zikir, Nak, apa artinya zikir? Untuk mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Pernah lihat orang berzikir? Ya, bagaimana caranya berzikir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa lagi? Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Nah, jadi itu contoh-contoh zikir. Nah, jadi baiklah anak-anak. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari bab ini ada 4. Ya, kita sama-sama membaca.
Nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan dalam sholat sehingga sholat tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar di lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat karya berupa kuites yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tahu nah apa itu kuites? Quotes itu artinya ya kata-kata mutiara. Ya, jadi nanti kalian membuat karya berupa kata-kata mutiara yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan ya mungkar. Paham? Baiklah anak-anak, jadi sebelum kita memasuki kegiatan inti atau materi inti, ya Bapak ingin bertanya, mengapa sholat dan zikir penting untuk dilaksanakan? Karena termasuk rukun Islam. Karena termasuk rukun Islam. Sholat termasuk rukun Islam yang keberapa, nak? Ya, rukun Islam yang kedua. Yang kedua. Rukun Islam yang kedua, sholat juga termasuk tiannya agama. Ya. Apa? Agama. Tiannya Agama. ya agama. Jadi sholat itu tiannya agama. Agama itu, Islam itu adalah ya bangunannya. Ibaratnya seperti ini, nak. Perhatikan. Ya, jadi ya ambil pulpen, nak, kita pegang seperti ini. Ya, dipegang oleh 5 jari. Ya, jadi caranya dipegang tidak seperti ini, nak, tetapi dipegang oleh 5 jari. Ya, kenapa Bapak memberikan instruksi seperti itu? Karena ibaratnya agama kita, kalau dipegang oleh 5 jari atau 5 rukun Islam, maka agama itu tidak akan goyah, tidak akan runtuh. Ya, ibaratnya ya sebagaimana pulpen ini dipegang oleh 5 jari. Pulpen ini anggaplah agama Islam. Sementara kelima jari ini adalah anggaplah rukun Islam. Ya, mulai dari syahadat, sholat, kemudian melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, naik haji bagi orang yang mampu. Kalau dipegang oleh kelima jari ini, maka agama Islam itu tidak akan runtuh, tidak akan goyah. Tetapi kita lepas satu, lepas ibadah haji. Ya, kita lepas satu. Kita lepas ibadah haji. Kenapa kita lepaskan ibadah haji? Karena ibadah haji baru diwajibkan setelah mampu. Ya, jadi makanya kita lepas. Jadi tinggal 4 yang memegang jari, memegang pulpen. Ya, apa yang terjadi? Pulpennya masih kuat, belum goyah. Kita lepas lagi satu jari kita, yaitu jari manis kita. Ya, rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat. Kita lepas itu mengeluarkan zakat. Kenapa kita lepaskan? Karena zakat itu baru diwajibkan setelah memiliki harta. Ya, makanya dilepas. Ya, kemudian apa yang terjadi sama pulpennya? Masih belum goyah, masih belum jatuh. Ya, kemudian kita lepas lagi satu. Nanti kita lepas lagi satu. Ya, jari tengah yang kita anggap sebagai ibadah puasa. Kenapa kita lepas ibadah puasa? Karena puasa itu hanya diwajibkan khususnya bagi orang yang mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, tidak usah berpuasa. Ya, makanya kita lepas. Apa yang terjadi sama pulpennya? Belum goyah. Ya, tidak bisa jatuh. Karena kenapa? Karena masih dipegang oleh 2 jari.
Tetapi kapan kita melepasnya satu jari, otomatis pulpen itu akan jatuh seperti ini. Ya, begitupun halnya dengan agama kita, nak. Kapan kita melepasnya, ya melepaskan satu, berarti agama itu akan runtuh. Ya, agama itu akan goyah. Ya, karena kedua jari ini ibaratnya syahadat dengan sholat. Paham anak-anak? Ya, jadi sholat itu merupakan tiang agama. Ya, selanjutnya anak-anak, ya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita mulai menghitung dari sini. Jadi kita mulai menghitung 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya menghitung lagi 1 sampai 4. Selanjutnya menghitung 1 sampai 4 lagi. Kemudian menghitung lagi 1 sampai 4. Begitu seterusnya sampai ya habis. Nah, sampai selesai. Paham anak-anak? Ya, Pak. Paham? Ya, kita mulai menghitung dari sini. 1, Ya, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Siapa yang nomor urutnya 1 angkat tangan? Ya, nomor urutnya nomor 1 angkat tangan. Ya, jadi ada 4 orang. Nomor urutnya nomor 2. Nomor urutnya nomor 3. Turunkan tangannya nomor 2. Nomor 3. Kalau nomor 4, nomor urutnya nomor 4. Oke. Turunkan tangan. Nah, selanjutnya ya silakan menyesuaikan dengan teman kelompoknya sesuai dengan nomor urut. Silakan. Ya, kelompok 1 yang mana, nak? Kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Ariel, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Mana? Ya, kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Yang angkat tangan dulu, nak. Kelompok 4. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya Bapak akan membagikan kalian lembar kerja. Nah, selanjutnya lembaran kerja ini nanti akan dikerjakan setelah ada instruksi dari Bapak. Ya, lembaran kerja tadi nanti dikerjakan setelah menyaksikan video di atas. Paham? Dikerja semua itu lembaran kerja tadi yang Bapak bagikan. Ya, lembaran kerja, perhatikan.
ya lembaran kerja yang Bapak tadi bagikan itu mau dikerja ya setelah menyaksikan video di atas. Ya, paham anak-anak? Ya, paham nak? Ya, oke. Jadi sudah siap untuk menyaksikan video? Nah, kita saksikan bersama di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sholat dan zikir dalam beberapa video. Adapun yang sholat adalah menurut bahasa berarti doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat diartikan sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekadar memenuhi syarat dan rukun, tetapi sholat hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menyadarkan diri, karena dengan kesadaran manusia, hal itu dapat mendorong untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhoannya. Pada Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memelihara. Hal ini diungkapkan pada salah satu ayat, peliharalah sholatmu dan laksanakanlah karena Allah dengan khusyuk. Ditemukan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan manfaat dan keutamaan yang diperoleh khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut.
ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabari dari Abdullah bin Umar. Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya. Bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu? Dia akan mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih ada kakinya yang tinggal sedikit pun? Para sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Selanjutnya, zikir. Menurut bahasa, zikir artinya ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan sebagai mengingat Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Fungsi zikir supaya kita terhindar dari kesombongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dan zikirlah sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah supaya berzikir. Berzikir kepada Allah baik di siang hari maupun di malam hari, baik sendiri maupun berjamaah. Adapun zikir dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu bertafakur kepada Allah dan merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikirannya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contoh, kalimat tahmid, tahlil, takbir, baca Al-Quran, dan salawat. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi segala larangan. Tentang apa materi tadi, Nak? Tentang sholat dan zikir. Apa itu sholat? Yang agama. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh video. Apa itu artinya sholat? Sholat adalah ya, bisa diulang, Nak? Ini. Salat adalah doa menurut bahasa, sedangkan menurut istilah salat adalah semua perkataan atau perbuatan dimulai takbiratul ihram dan diakhiri salam. Oke. Ya, beri aplaus dulu buat teman kita. Salat itu artinya doa. Ya, sedangkan menurut bahasa. Ya, sedangkan menurut istilah, salat itu artinya semua perkataan
ya semua perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ya salam. Nah, kemudian selanjutnya, kalau zikir, apa itu zikir, nak? Ya, zikir, apa itu zikir? Ada yang bisa jelaskan? Apa itu zikir? Zikir menurut bahasa adalah Ya. ingat, sedangkan Ya, zikir menurut bahasa. zikir menurut bahasa adalah mengingat Allah, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, plus dulu buat teman kita. Ya, jadi zikir itu artinya ya mengingat, itu menurut bahasa. Ya, sedangkan menurut istilah artinya zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, selanjutnya ya Bapak beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi sesuai dengan topik yang Bapak siapkan di atas. Baiklah, ya waktu diskusi sudah selesai. Nah, selanjutnya setiap kelompok akan naik mempresentasikan ya hasil diskusi mereka, hasil diskusi masing-masing. Maksudnya Bapak. Sudah paham? Sudah siap? Siap. Nah, selanjutnya kita panggil kelompok 1 untuk naik mempresentasikan ya hasil diskusinya. Pada kelompok 1 ya dipersilahkan satu orang saja. Ya, silakan naik, nak. Pak, Yofi ke segi kepala lembaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami, yaitu penjelasan hakikat salat dan zikir sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk akhlak yang mulia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini karena melalui salat, seorang muslim berlatih kedisiplinan, ketenangan hati, serta pengendalian diri. Zikir di sisi lain adalah bentuk pengingat akan kebesaran Allah dan menyuburkan hati dengan rasa takut kepadanya. Dengan memperbanyak zikir, seseorang akan lebih mudah menghindari perbuatan tercela karena hati selalu terhubung dengan Allah dan cenderung untuk melakukan kebaikan. Salat dan zikir adalah dua amalan yang sangat efektif dalam menjaga diri dari perbuatan buruk. Salat mengajarkan ketundukan kepada Allah, sementara zikir menjaga hati agar tetap bersih dan selalu ingat kepadanya. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, beri aplaus buat kelompok 1. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi kesalahan dalam salat sehingga salat tidak sempurna. Hasil diskusi kami: 1. Tidak khusyuk dalam salat. 2. Kesalahan dalam bacaan. 3. Gerakan yang salah. 4. Tidak menghadap kiblat dengan benar. 5. Tidak memperhatikan kebersihan tempat salat dan pakaian. Solusi: 1. Khusyuk dalam salat. 2. Mempelajari bacaan yang benar. 3. Memperbaiki gerakan. 4. Memastikan arah kiblat dan kebersihan pakaian serta tempat. Terima kasih, itulah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Nak. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi ya ada beberapa tadi dari kelompok 2 kesalahan-kesalahan yang disampaikan sehingga sholat tidak sempurna. Itu antara lain tadi ya disampaikan oleh kelompok 2, kemudian solusinya juga ada. Ya, jadi mantap sekali. Nah, selanjutnya kita panggil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Beberapa contoh perilaku ketakwaan yang merupakan pencerapan dari sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari ghibah, menggunjing. Orang yang rajin sholat dan zikir akan selalu berusaha menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, termasuk menghindari menggunjing. 2. Bersikap jujur dalam segala situasi. Melalui sholat, seorang muslim dilatih untuk bersikap jujur baik kepada Allah maupun sesama manusia. Ini tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti tidak berbohong dalam berbicara atau bertindak. 3. Bersikap adil kepada semua orang. Seorang yang senang tidak berzikir dan ingat kepada Allah akan selalu berusaha berbuat adil, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. 4. Mengendalikan amarah. Salah satu hasil dari sholat yang dilakukan dengan khusyuk adalah kemampuan untuk mengontrol emosi sehingga mampu menahan amarah. 5. Berperilaku sopan dan santun. Orang yang rajin berzikir bisanya memiliki sikap yang lembut, selalu menghormati orang lain, yang bersikap sopan dalam pergaulan sosial. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah tadi ya hasil diskusi dari kelompok 3 tentang perilaku ketakwaan ya sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Untuk selanjutnya kita panggil kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi. Nah, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang bisa dihasilkan sebagai ibadah. Sejak itu dalam sholat ada sebuah janji bahwa kita akan bangkit sebagai insan yang lebih baik
dan menjauhi segala kejahatan. Oke, tepuk tangan dulu, beri aplaus dulu buat kelompok 4. Ya, silakan dulu nak, silakan. Ya, jadi kelompok 4 tadi ya berdiskusi tentang sebuah karya quotes, ya kata-kata mutiara ya tentang sholat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa tadi nak? Ya, yaitu setiap sujud di dalam sholat adalah sebuah janji bahwa kita akan dibangkitkan sebagai insan yang lebih baik dan menjauhi segala kejahatan. Ya, kalau dari Bapak, karya quotes atau mutiara, kata-kata mutiara untuk Bapak, ya kita hidup di dunia ini menanti sholat. Ya, kita hidup di dunia ini untuk menanti sholat, dan kita pun akan disolati. Ya, dan nanti itu jadi banyak kata-kata mutiara yang bisa disampaikan ya sebagai sebuah karya ya yang dapat menjelaskan tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, ya marilah kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari. Pertama, kita harus memahami bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang harus dilaksanakan. Sholat bukan hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga ya salah satu bentuk komunikasi bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melalui sholat kita diajarkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kedisiplinan dan menjaga hati serta pikiran agar selalu tenang dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, ya kita juga membahas pentingnya zikir. Zikir mengajarkan kita supaya selalu mengingat Allah di setiap kesempatan. Jadi marilah kita terus-menerus mengupayakan diri kita untuk selalu melaksanakan sholat tepat waktu, ya, dan memperbanyak zikir agar hati ya senantiasa terjaga dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baiklah anak-anak, ya sampai di sini pelajaran kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.